Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormatku pada teman-teman semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki lancar, dimudahkan dalam segala hal. Membahas tentang bambu unik junder, pastinya kita langsung mengacu pada ruas yang bertumpuk. Semakin bertumpuk atau semakin tumpukannya banyak itu semakin bagus atau sulit untuk ditemukan. Tapi mungkin teman-teman ada yang kurang paham atau malah belum tahu bambu unik junjung derajat itu sebenarnya itu ada dua jenis, yaitu junderman dan junder woman, yaitu junder cowok dan junder cewek. Nah, ini benar-benar harus teliti, harus jeli untuk membedakannya. Sebenarnya itu sangat mudah untuk membedakan mana yang cowok, mana yang cewek. Nah, oke, kita langsung saja. Kita bahas yang pertama itu bambu unik junderman atau junder laki-laki atau junder cowok. Nah, ini bambu junder itu bambu yang ruasnya bertumpuk lebih dari dua. Kalau dua itu tumpang sari, lebih dari dua itu sudah masuk bambu unik junjung derajat. Nah, semakin banyak tumpukannya itu semakin bagus. Nah, ini yang dinamakan bambu unik junjung derajat untuk cowok. Nah, perbedaannya di mana dengan yang cewek? Nah, kalau untuk junderman atau junder cowok itu batang utama ini masih hidup, teman-teman. Nah, ini batang utama ini masih hidup. Nah, kemudian dan yang paling sentral, nah ini matanya ini lurus dengan yang atas. Nah, ini mata ini. Nah, yang ini bonggol karena ini termasuk junjung derajat bawah. Nah, yang menjadi ini mata tunas. Nah, mata tunas ini satu garis lurus. Nah, ini lihat teman-teman. Nah, ini yang dinamakan junderman atau junder cowok. Nah, ini. Nah, kemudian untuk junder woman atau junder cewek, nah ini. Nah, mungkin teman-teman jelas bingung. Nah, ini kan sama-sama ruasnya bertumpuk. Nah, sebenarnya itu sangat mudah kita kenali. Yang pertama, kalau junder woman atau junder cewek, batang utama ini mati. Nah, ini jadi harus benar-benar diteliti, teman-teman. Benar-benar harus diteliti. Nah, ini bekas batang utama yang mati kemudian tumbuh bonggol yang bertumpuk. Nah, ini yang dinamakan junder woman. Jadi intinya kalau junderman itu batang utama hidup, masih hidup. Terus rantingnya itu dalam satu garis lurus. Nah, kalau untuk junder cewek ini batang utama ini mati, kemudian diganti oleh bonggol atau ruas yang bertumpuk. Nah, ini. Nah, kemudian kita lihat ini. Kita tarik garis. Nah,
pasti di sini ini tidak lurus, pasti akan menyilang. Nah, kita dari sini misalnya ini ranting, kita garis lurus. Nah, pasti dia tidak satu garis lurus dengan ranting lainnya, jadi nyilang. Nah, ini banyak yang kurang mengerti. Nah, kebanyakan mereka yang begini nyebutnya tetap junder. Jarang yang mengerti tentang junder man dan junder woman, atau junder cowok dan junder cewek. Taunya hanya junder, ruas yang bertumpuk. Padahal kalau kita kaji, kalau kita teliti, itu berbeda. Nah, kalau junder cowok batang utama hidup. Nah, seperti contoh ini teman-teman, batang utama ini masih hidup. Ini matanya ini satu garis lurus dengan mata-mata yang lainnya, ranting lainnya. Kalau junder woman, nah ini tidak dalam satu garis lurus, pasti nyilang karena batang utama mati, kemudian diganti oleh bonggol yang baru. Nah, inilah junder woman. Nah, juga di sebagian grup, kalau junder woman itu dibilang juga Songgobuwono. Ada yang menyebut begitu. Tapi kalau untuk saya pribadi, antara Songgobuwono dan junder woman itu berbeda. Kalau Songgobuwono ini beda lagi, walaupun ruasnya bertumpuk. Walaupun ini ruasnya sama-sama bertumpuk, tapi dia mempunyai cabang. Makanya ada yang menyebut SB Tapak Dewa, SB Trisula, dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang hanya menyebutnya hanya Songgobuwono saja. Padahal kalau untuk zaman dulu, mungkin 10 tahun yang lalu, itu SB atau Songgobuwono itu bermacam-macam jenisnya, yaitu seperti Songgobuwono Tapak Dewa, Songgobuwono Trisula. Kalau sekarang hanya menyebut SB saja, walaupun misalnya rantingnya 5 SB, rantingnya 3 bilang SB. Padahal kalau dulu itu berbeda, itu tergantung jumlah rantingnya. Nah, kalau di sebagian grup memang SB dengan junder woman itu sama, tapi semua itu tergantung dari kitanya masing-masing, kita mengkajinya bagaimana. Yang penting kita menyampaikan sesuai dengan yang saya pelajari. Karena apa? Saya belajar itu tidak hanya setahun 2 tahun. Saya belajar bambu unik itu lebih dari 7 tahun. Itu hanya belajar, hanya menyimak, terus bertanya kepada para sesepuh-sesepuh bambu unik. Jadi tidak hanya setahun 2 tahun. Karena apa? Pakem bambu unik itu memang sangat banyak. Jadi harus benar-benar teliti, harus benar-benar jeli, supaya bisa menentukan sebuah pakem. Nah, ini bambu unik junder woman dan junder man, junder cowok dan junder cewek. Nah, ini jarang yang mengerti antara junder woman dan junder
Junderman. Karena apa? Mereka hanya junder saja. Padahal itu dibagi menjadi dua, junder cowok dan junder cewek. Tapi kebanyakan banyak yang kurang mengerti, taunya hanya junjung derajat saja tanpa mengetahui ada dua jenis. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita tentang keanekaragaman bambu unik, tentang pakem-pakem bambu unik, agar kita bertambah wawasannya. Karena pas semakin kita bertambah wawasannya, insya Allah kita akan dihargai oleh orang lain dan tidak akan mempermalukan diri sendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat kita semua.